Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Game YouTube channel bersama saya Eti Wahyuni dalam agenda kemuslimahan Dialog Anissa. Kali ini kita akan membahas mengenai diri sendiri dan kontribusi generasi muda yang akan ditemani oleh Ustazah Wardah. For more information, beliau juga alumni dari UNAIR dan sekarang beliau sedang bekerja di Fakultas Adab dan Humaniora Winsa. Nah, langsung aja kita sapa karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah? Ya, alhamdulillah baik, sehat insyaallah. Nah, saya ini mau nanya-nanya gitu ya mengenai diri sendiri. Untuk pertama ini yang paling sering diperbincangkan gitu ya, apa sih Ustazah gitu istilah yang disebut dengan selesai dengan diri sendiri? Ya, terima kasih ya, salam kenal untuk Mbak Eti ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, saya mohon izin menyampaikan tentang apa sih itu diri sendiri ya, juga nanti mungkin pertanyaan yang lain. Jadi selesai dengan diri sendiri itu lebih tepat jika kita ini paham, mengenal diri sendiri. Kita kenal siapa kita, maka kita tahu bagaimana kelemahan kita, bagaimana kelebihan kita, dari situ kita bisa sadar, dan dari situ kita bersikap. Jadi kalau saudara kita mempertanyakan, membincangkan tentang perkara atau hal-hal terkait selesai dengan diri sendiri ini, selalu berkaitan dengan proses pencarian diri manusia terkait mengenal siapa itu Tuhan. Ya. Jadi kita hidup ini sebetulnya adalah proses dari kedewasaan kita, pemahaman kita untuk mengenal siapa itu Tuhan, dan pun berikutnya adalah untuk mengenal atau memahami bahwa saya ini hidup untuk memperoleh ridho Tuhan, ridho Allah sampai nanti di hari akhir kita, begitu ya. Artinya sampai nyawa kita tuh masih ada, itu adalah proses kita ini mengenal Tuhan dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridhonya Tuhan, gitu ya, ridhonya Allah, mengenal Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Nah, selama proses mengenal atau pencarian Allah itu tadi, gitu ya, baik ridho maupun mengenal secara tauhid, itu kita juga mengalami masa atau fase yang tidak akan pernah selesai, yang disebut juga dengan fase untuk perjalanan ke dalam diri kita. Jadi ketika kita menempuh perjalanan kepada Allah, itu di sisi yang sama kita juga menempuh perjalanan ke dalam diri, dan itu tidak kalah melelahkan. Gitu, benar nggak? Saudara merasakan seperti itu nggak? Jadi kadang-kadang, iya betul, kadang-kadang kita ini mengenal Allah itu karena kita sudah mengenal diri kita. Jadi bukan dikatakan selesai dengan diri karena tidak akan pernah selesai. Perkara mengenal diri kita, perkara kita mengenal dan menuju pada Allah, itu tidak akan pernah selesai sampai nyawa kita ini masih ada dalam diri kita. Jadi itu bersifat dinamis ya, bukan statis. Kadang-kadang kita sudah dikatakan, oh ya saya sudah mengenal diri saya bisa menyelesaikan perkara-perkara yang besar yang Allah berikan kepada diri kita, tetapi kadang-kadang kita ini terjebak dalam masalah-masalah kecil. Ya, contohnya saya contohkan, ada sebuah cerita Siti Sarah. Ya, kalau saudara mengingat, Siti Sarah itu istri dari Nabi Ibrahim. Ya, beliau itu berpuluh-puluh tahun menunggu karunia seorang buah hati, tetapi beliau itu selalu sabar. Bahkan dikatakan beliau itu seorang bangsawan, rupanya cantik ya, kemudian sangat mendukung dakwahnya Nabi Ibrahim, sabar sekali begitu ya, walaupun bertahun-tahun tidak dikaruniai anak ya. Tetapi sampai di satu hari beliau mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar ya, seperti itu. Supaya apa tadi? Supaya segera bisa mendapatkan keturunan. Nah, tapi apa yang terjadi ya? Yang meminta tadi adalah Siti Sarah. Ternyata dalam perjalanannya beliau itu merasakan cemburu yang hebat, ya. Muncul sifat keperempuanannya. Tetapi di sini menjadi kontradiksi. Bagaimana beliau itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang besar, tapi justru terjebak dalam permasalahan hati.
permasalahan cemburu tadi itu. Tetapi Allah pun tidak menyalahkan, Nabi Ibrahim juga tidak menyalahkan. Justru apa yang terjadi? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar ini dibawa ke Mekah ya. Pada saat itu tidak ada kehidupan di kota Mekah karena sangat tandus kondisinya, gitu ya, sangat gersang. Nah, justru karena Siti Hajar itu di sanalah itu awal adanya kehidupan, gitu ya. Nabi Ibrahim meminta untuk silakan tinggal di situ. Kalau perlu air hanya bisa cari di sekitar Safa Marwah, gitu ya. Nah, sampai akhirnya karena kepatuhannya beliau itu, ya, tanda kesetiaannya, tanda tingginya derajatnya beliau karena dia patuh itu, maka Allah menganugerahkan air dari kaki Ismail. Ya, dan dari kaki Ismail itulah kemudian Nabi Ismail tadi itu muncullah air Zam-Zam, yang itulah awal dari kehidupan di kota Mekah dan sekitarnya. Kemudian banyak kafilah-kafilah yang mohon izin datang di sana, gitu ya, jadi pusat peradaban. Artinya kadang-kadang Allah menghadiahkan kita itu banyak pertolongan, kita bisa menyelesaikan banyak tantangan atau permasalahan-permasalahan besar. Tapi di satu sisi yang lain, kadang-kadang kita ini ditunjukkan betapa lemahnya dirimu, gitu ya. Kalau tidak karena pertolongan saya, tidak bisa menghandle itu. Dan itu berganti-ganti kasusnya. Sudah selesai ini, nanti diberi yang ini tantangannya, diberi ini lagi. Kadang-kadang kita bisa survive, kadang-kadang kita terjatuh, gitu ya. Nah, ketika terjatuh itulah kemudian kita melakukan proses refleksi, bercermin lagi, seperti awalnya menyakitkan begitu ya, tapi kemudian itu pasti akan dia juga mendatangkan hikmah yang besar, ya, pelajaran yang besar. Sekurang-kurangnya kita tahu kelemahan diri kita apa. Dari situ kalau kita tahu kelemahan kita minta tolong sama Allah itu dalam porsi ini pasti lebih besar kadarnya, gitu ya. Kita ingin selamat dan itu sifatnya dinamis ya, dinamis terus seperti itu. Jadi dikatakan sampai nanti di hari akhir kita sudah selesai. Jadi Allah ridho, kita ridho, sudah selesai. Katakan kita jiwa yang tenang. Jadi tidak akan pernah selesai proses manusia itu mengenal diri, gitu ya. Karena apa tadi? Hidup itu adalah sebuah proses mengenal Allah. Yang ketika kita mengenal Allah, kita mencari ridhonya Allah, itu di satu sisi juga kita ini harus menyelam ke dalam diri. Perjalanan ke dalam diri dan itu tidak kalah berat, tidak kalah panjang ceritanya. Seperti itu, insya Allah. Ya, subhanallah. Terus nih, untuk tipsnya agar kita juga sabar gitu ya dalam mencari jati diri untuk berdamai sama diri sendiri gitu. Tips dari Ustazah, kalau boleh tahu apa ya? Baik, tipsnya supaya kita selamat dalam mencari jati diri, begitu ya. Selamat dalam memberikan jawaban terbaik ketika Allah ini memberikan satu persoalan, begitu ya, bagi diri kita, bagi kehidupan kita ataupun keluarga. Yang pertama adalah mengenal siapa kita, gitu ya. Kalau saudara pernah dengar ungkapan Jawa itu sopo ingsun, gitu ya, siapa saya? Kan kita sering nih bertanya nih ya, terutama ketika kita masa-masa remaja, pencarian jati diri, kita selalu bertanya, siapa sih saya ini, gitu ya. Untuk apa saya ini dilahirkan? Kan selalu begitu pertanyaannya. Untuk apa saya ini hidup di atas muka bumi ini, untuk apa? Gitu ya. Dan akan kemana akhir hidup saya ini? Nah, pertanyaannya itu tidak lepas dari ketiga itu. Saya ini untuk apa dilahirkan? Untuk apa saya ini berada di muka bumi ini? Tugas saya apa? Kemudian saya akan kembali kemana? Nah, bahkan konsep ini pun sudah disampaikan juga dalam sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis. Tetapi orang-orang banyak salah kaprah ya. Sebetulnya itu tidak murni hadis, melainkan itu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Jadi siapa yang sudah mengenal Tuhannya, Allah, berarti dia mengenal dirinya sendiri. Tetapi kalau belum ya berarti juga belum mengenal Allah. Nah, jadi dari kita merenungi siapa saya itu nanti akan muncul kesadaran bahwasanya saya ini hambanya Allah.
Ya, saya ini hambanya Allah. Nah, ketika posisi atau kedudukan kita ini sebagai hamba, maka kita terkait dengan larangan dan kewajiban. Dan itu setara dengan makna Islam yang salam pertama, begitu ya. Bahwasanya salam itu berarti selamat. Selamat kenapa? Karena kita mengikut aturan dan larangan Allah, gitu ya. Nah, perihal hamba ini juga disampaikan dalam dalam Al-Qur'an ya, surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, dan bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Ini posisi terkait kedudukan manusia ini sebagai hambanya Allah. Nah, begitu ya. Jadi ketika manusia itu sadar bahwa dirinya ini hamba Allah, maka dia akan memenuhi tadi aturan-aturan syariah, begitu ya. Dia tahu bahwa dia ini harus mengikut perintah dan larangan, harus beribadah kepada Allah. Nah, perihal pertanyaan atau renungan panjang tentang untuk apa saya ini diciptakan di muka bumi ini, gitu ya. Nah, maka manusia ini harus menyadari bahwa dirinya ini adalah seorang khalifatullah. Khalifatullah ini bermakna sebagai apa tadi? Khalifatullah itu wakil Tuhan, wakil Allah. Ya, wakil Allah di muka bumi. Jadi Allah itu punya kebaikan, tetapi untuk kebaikan itu sampai di muka bumi ya kepada orang-orang yang lain, kepada hamba-hambanya, ini memerlukan hukum sebab akibat, ya, atau hukum kausalitas, atau juga dikenal dengan sunatullah. Dan jadi tidak bisa kemudian kucing kucing ini makhluknya Allah, begitu ya, makhluknya Allah, kemudian janji Allah pasti akan diberi rezeki. Tapi kan tidak mungkin kemudian langsung datang, kan tidak. Jadi diperlukan tangan-tangan ini tadi khalifatullah. Nah, kita sadar bahwa kita ini khalifatullah, inilah ya, maka kita ini akan terus berbenah diri. Karena apa? Karena namanya wakil itu harus punya sifat-sifat yang diwakili, ya. Allah itu sabar, kita harus punya sifat sabar. Allah itu maha dermawan, kita juga harus punya sifat dermawan. Baru kita bisa ya menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Bahwasanya pernah ditanyakan pada malaikat, mengapa kok mau menciptakan manusia di muka bumi kalau hanya membuat kerusakan. Ya Allah menyampaikan, saya lebih tahu, gitu ya. Bahwasanya manusia itu saya ciptakan supaya menjadi khalifatullah. Nah, jadi dari situ kita ya mau tidak mau ya harus jadi orang yang bermanfaat, gitu ya. Jadi harus jadi orang yang bermanfaat. Nah, kalau seperti itu pun ya, yang kedua juga kita harus banyak memupuk diri, memiliki sifat-sifat Tuhan. Ya, manusia itu memiliki sifat Tuhan dalam dirinya. Jadi saudara tolabul ilmi baik dalam kajian-kajian maupun dalam perkuliahan ya, formal non formal, itu sebetulnya kita dalam rangka tadi seperti itu ya. Nah, jadi tadi tipsnya untuk kita mengenal diri, bisa berdamai dengan diri, itu kita juga harus tahu sebetulnya kita ini siapa, gitu ya. Jadi ketika nanti dalam proses panjang mengenal diri itu kita melakukan kesalahan, wajar. Ini masih manusia. Kadang-kadang kita ini tidak bisa berbelas kasihan pada diri kita sendiri. Kita bisa berbelas kasihan hanya pada orang lain. Tolong maafkan diri kita kalau kita berbuat salah. Tolong jangan banyak bertanya, kenapa saya gagal, kenapa saya berbuat salah, gitu ya. Jadi dalam satu dalam satu perkara-perkara akademik, kalau saudara terutama mau menulis satu kajian atau karya ilmiah, begitu ya, pasti akan dimulai dari kata pertanyaan mengapa, gitu ya. Justru kalau tidak ada pertanyaan mengapa, tidak akan ada jawaban, betul ya. Kalau tidak ada jawaban, tidak akan ada satu kajian yang baru, gitu. Tidak akan ada satu temuan yang baru, satu kebaruan kajian, tidak ada. Justru harus ada masalah, karena ada masalah maka dia ada ada jawaban, ada solusi. Karena ada solusi dia jadi satu kajian yang baru. Tapi seringkali kita ini terjebak perihal akal ini, itu terjebak dalam dunia nyata. Jadi kita selalu bertanya, karena manusia ini kalau enggak susah ya senang, dua saja dualisme itu, sepasang sudah.
Kalau nggak gagal berhasil, kalau nggak dipuji ya dicaci, kalau nggak bertemu ya berpisah, kalau nggak sehat ya sakit, kan begitu. Nah kadang-kadang untuk menghadapi yang tidak suka itu loh, yang tidak enak itu kita sering bertanya kenapa. Kenapa? Padahal ternyata dalam ilmu psikis kejiwaan itu pertanyaan kenapa itu tidak membuat diri kita itu tumbuh dengan baik. Artinya itu kalimat yang menghakimi diri kita sendiri. Misalnya dalam posisi gagal, katakan kita dalam posisi gagal misalnya ya. Kenapa kok saya gagal gitu ya. Jadi lebih baik langsung saja saudara sadar oke, saya sedang gagal. Jadi kata kenapa itu segera dihapus. Kalau gitu nanti akan seperti lingkaran setan yang ujungnya menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya gagal? Ya karena kamu tidak rajin belajar. Kenapa kamu tidak rajin belajar? Ya karena kamu malas. Ya kenapa kamu malas? Ya karena kamu sukanya santai terus. Akhirnya kita menghakimi diri kita sendiri. Tapi kalau kita sadar kenapa kamu gagal? Kenapa saya gagal? Oh oke, saya sedang gagal. Kalau saya sedang gagal, oke, saya perlu bantuan. Nah oke, tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau saya sudah perlu bantuan, oke, saya harus segera menstabilkan diri saya, gitu, sampai saya lepas bantuan itu. Jadi yang pertama tadi tipsnya adalah mengenal siapa diri kita, ya, baik sebagai hamba dan juga baik sebagai khalifah, perpanjangan tangan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Yang kedua, dalam proses kedua-duanya itu baik sebagai hamba maupun khalifah itu pasti akan mengalami pasang surut, kadang sedih, kadang bahagia, kadang suka, kadang duka, dualisme hidup. Ketika menghadapi itu usahakan kita menghindari kata kenapa, atau kalau kita suka bertanya kenapa, tolong dihapus segera kenapa itu. Jadi kita supaya memberikan stimulus pada otak, dia bisa berpikir dengan segera gitu ya, nggak kebelibet pikiran muter. Nah seperti itu. Dan yang ketiga tipsnya ya terutama kalau kita sudah sadar kita memerlukan pertolongan terhadap diri kita, gitu ya. Ayo segera lebih dekat sama Allah. Nanti pertolongan itu terserah Allah, sesuainya gimana sama diri kita. Ya Allah, berilah saya pertolongan sesuai dengan kadar pertolongan yang saya butuhkan dalam diri saya. Jadi sudah, kita nggak bisa mendikte dengan pikiran kita yang rumit, ya. Nah, jadi biar Allah yang bekerja. Insya Allah seperti itu tipsnya ya. Iya, Ustazah. Tadi kan udah dibahas banyak banget tentang diri sendiri juga. Terus ada di sisi mungkin yang kalau kita jatuh, kita malah kayak menghakimi diri kita sendiri sampai kita lupa sama kewajiban-kewajiban kita dan lupa nih gimana caranya juga disinggung tentang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Karena kita terlalu fokus sama diri sendiri gitu. Nah ini saya mau nanya nih, apa sih relasinya dari sama diri sendiri, terus ini kayak mengapa gitu kita juga harus berkontribusi nih, dan kontribusi kenapa juga harus penting biar kalau kita di posisi yang bawah yang lagi terjatuh bisa segera bangkit untuk ingat oke, kita harus kontribusi lagi, harus produktif lagi gitu Ustazah. Relasi apa tadi Mbak? Maaf tadi terputus sinyalnya. Tadi kan iya ada hubungan dari diri sendiri. Jadi kadang kan kita masih terpuruk gitu, jadi kayak belum selesai, kita belum mengenal diri sendiri, tapi kan kita juga harus produktif, kayak harus kontribusi gitu. Jadi saya mau nanya nih, mengapa gitu kontribusi penting biar kalau kita ada di posisi terbawah gitu, kita bisa kayak ingat oke, saya harus produktif, saya harus kontribusi gitu. Jadi sambil apa ya, menyelam ke diri sendiri, kita juga masih bisa untuk berkontribusi. Ya, ya. Jadi intinya apa relasi kita mengenal diri sendiri, begitu ya, berdamai dengan diri sendiri, dengan kita bisa bermanfaat dan berkontribusi dengan untuk sesama, untuk orang lain seperti itu. Ya. Jadi kita ini perlu tahu bahwasanya manusia hidup di muka bumi ini, ya, tujuan kita ini ibarat sebuah pohon, ya. Pohon ini kalau dia memang pohon itu memiliki karakter berbuah, maka dikatakan dia ini berhasil atau sesuai dengan namanya sebagai pohon, manakala dia bisa
sampai pada tahapan berbuah itu tadi. Pun juga demikian dengan manusia, gitu ya. Jadi saudara bayangkan ada analog sebuah pohon yang dia tuh seharusnya berbuah, gitu ya. Ada anak-anak iseng dilempar batu, kalau dia tidak ada buahnya, justru batu itu akan kembali mengenai yang melempar tadi itu. Artinya dia tidak ada manfaatnya sama sekali yang bisa diberikan. Selain dirinya itu eksis, ada gitu ya, tapi tidak ada manfaatnya yang bisa diberikan. Nah, sama seperti diri kita ini, dalam proses atau berjalannya waktu selama kita hidup ini, kita tadi yang saya bilang ya, kita ini proses panjang untuk mengenal Allah, untuk mencari ridhonya Allah dalam berbagai macam kasus ya. Yang ini sudah dapat ridhonya Allah, nanti dapat kasus yang baru lagi. Tetap harus mendapat ridhonya Allah. Tetap harus kita ridho. Ya. Sepadan dengan itu juga kita proses mengenal diri kita ya. Proses ke dalam mengenal diri kita itu yang tidak kalah melelahkan dan tidak kalah panjang ya, karena dari situ kita nanti seperti dibentangkan ya. Ini sebetulnya diri kamu, begitu ya. Ini potensi yang kamu punya, ini kelemahan diri kamu, ini yang kesadaran yang harus kamu punya ketika kamu dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan susah. Ya. Nah, dari situ dua perjalanan ini yang beriringan ini ya, itu kita pun harus selalu memiliki kesadaran bahwasanya saya ini harus bermanfaat, gitu ya. Saya bermanfaat sebagaimana pohon yang akhirnya nanti akan berbuah itu tadi, harus seperti itu ya. Dan itu pun kalau dalam hasanah falsafah begitu ya, pemikiran, jadi ujungnya orang berilmu pengetahuan itu bukan lagi terperangkap pada perkara-perkara pengetahuan, tetapi justru bagaimana ketika orang ini memiliki nilai, gitu ya. Jadi kalau saudara bertemu dengan seseorang yang mungkin baru saudara kenal, katakan sebetulnya backgroundnya beliau ini seorang cendekiawan, seorang ilmuwan ya, guru besar ataupun doktor ya. Saudara pertama kali bertemu, apakah saudara akan bertanya, mohon maaf Bapak, bagaimana karakter Bapak, bagaimana background pendidikan Bapak? Kan tidak. Kita bisa menilai orang itu dari kebermanfaatannya beliau. Dari bagaimana beliau ini memperlakukan saudara, Mbak Eti dan teman-teman misalnya ya. Itu kan kita bisa menilai. Nah, itu sebetulnya adalah buah dari manusia ini mencari ilmu pengetahuannya. Kalau dalam hasanah falsafah, itu manusia awalnya akan bertanya perkara-perkara tentang siapa Tuhan, siapa manusia, apa itu alam semesta, begitu ya. Bagaimana saya ini harus bersikap dalam kehidupan, seperti itu pertanyaan-pertanyaan dasar terkait being atau yang ada. Nanti kalau sudah terjawab, bertanya lagi, apakah saya ini berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, gitu ya? Apakah saya ini bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai manusia? Apakah saya punya hak? Nah, kalau bisa, bagaimana caranya? Itu nanti berputar di situ pertanyaannya. Kalau sudah nanti, oke, saya berhak punya pengetahuan, saya suka kecenderungan pengetahuan ini saya akan saya kejar. Ya. Nah, situ nanti kita mengenal berbagai macam cabang-cabang ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita ini berhenti pada pengetahuan itu sendiri, kita akan menjadi orang yang sombong. Kalau orang Jakarta bilang songong, ya. Yang tadinya kita mencari ilmu, tapi kalau sudah ilmu didapatkan, jangan-jangan kita meninggikan diri kita. Maka pertanyaan itu belum selesai. Jadi ada yang namanya pertanyaan akhir ya. Jadi saya mencari ilmu pengetahuan ini untuk apa? Apa tujuan saya ini mencari ilmu pengetahuan? Dan yang kedua, apa buah dari saya ini mencari pengetahuan? Jadi nggak boleh berhenti di situ. Gitu ya. Ternyata saya ini mencari ilmu pengetahuan itu supaya saya ini memiliki etika dan juga estetika. Saya memiliki etika itu moral gitu ya, moral yang baik kepada Tuhan, pada Allah, pada manusia sesama, dan juga bahkan kepada diri sendiri. Manusia dibagi dua, juga nanti pada alam semesta, bahkan alam semesta pun juga tidak luput. Ya, kita berikan
moral yang terbaik, akhlak yang terbaik dalam Islam gitu ya. Nah, yang kedua, jadi bagaimana kita ini punya kepekaan ya. Jadi kalau saudara tidak suka dipukul ya jangan memukul. Itu berhak sama siapa saja, tumbuhan, hewan ya. Kita sadar semua punya hidup yang sama. Jadi seperti itu, maka kalau kita ini dalam perjalanannya itu artinya perkara-perkara dasar ini kita sudah harus tahu. Nanti kalau misalnya kita sewaktu-waktu kita ini terjebak dalam permasalahan tadi, mengenal diri yang rumit, ya, tiba-tiba kita drop psikis kita, nah kita nanti insya Allah bisa segera paham. Oke, misalnya diberi waktu error, ya namanya manusia. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah semakin sadar loh, saya kenapa kok sampai di titik rendah begini, gitu ya. Kita nanti segera minta pertolongan dan itu menjadi motivasi bagi diri kita untuk cepat sembuh, gitu ya. Cepat kembali betul seperti diri kita semula atau bahkan lebih baik lagi. Karena kita tahu kita ini harus bermanfaat, ya. Kita yang pertama harus bermanfaat, nah yang kedua kita ini buahnya mencari ilmu apa saja sebetulnya ya tadi itu, supaya kita bisa lebih berlaku baik sama orang, kita punya empati yang baik gitu. Itu ibarat pohon tadi itu dia berbuah. Nah jadi seperti itu ya, jadi ketika error cepat-cepat berbenah ya, seperti itu. Cepat-cepat minta pertolongan, cepat-cepat sadar, oh saya sedang error ini. Nah, kalau kayak gitu nanti kan dikiranya memang dirinya adalah diri yang error kan begitu, tidak tahu apa sebetulnya ya, untuk apa dia ini harus bermanfaat atau tidak, seperti itu. Insya Allah seperti itu ya. Terus untuk membangun peradaban sekarang kan lagi zamannya pembangunan yang sangat cepat gitu ya Ustazah ya. Di kacamata Ustazah sendiri nih peran para muslimah dalam membangun peradaban itu seperti apa ya? Ya kita sudah mau masuk di era 4.0 ya, bahkan pandemi ini seperti pintu gerbangnya 4.0 begitu ya. Sangat cepat dan semuanya memerlukan akses internet, lebih kurang seperti itu ya. Nah, peran seorang muslimah itu terkait dengan bahagia itu ya. Jadi tadi saya bilang selain kita itu harus mengenal diri kita ya, mengenal Allah. Selama kita hidup ya, selama itu juga kita harus terus belajar mengenal siapa Allah dan siapa kita ya, secara beriringan. Pun juga kita nanti harus menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Kalau ada dalam perjalanannya error, kita kembali lagi, saya harus menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Saya harus punya nilai yang baik, saya harus punya etika yang baik, saya harus punya kepekaan yang baik gitu ya. Nah, kemudian dari situlah nanti kita juga mengenal peran seorang muslimah, bahwasanya ketika kita memiliki kesadaran yang tadi ada 4 itu tadi, kita juga tidak boleh lupa terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ini fokus kepada kebahagiaan orang lain, tapi kita lupa kita juga harus berbahagia. Seperti itu ya. Jadi menurut saya ketika zaman ini semakin canggih, tapi pemahaman kita terhadap kebahagiaan dan mengenal diri kita ini harus semakin, yang awalnya kompleks ya, sekompleks itu tadi perjalanan kita itu, tapi juga kadang-kadang kita harus mengemas itu dengan sederhana, supaya kita terus bisa berpikir dengan sehat, dengan waras gitu ya. Karena kalau menurut saya ini berkaitan dengan konsep bahagia ya, para muslimah itu harus tahu bahagia itu apa sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita sebelum pandemi kita bisa mengupayakan, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu semua benar menurut akal kita harus melakukan itu ya. Itu sebetulnya di luar masa pandemi, ketika kita ini betul-betul stabil, idealismenya muncul sebagai seorang muslimah, kesadarannya full seperti itu. Ya, jadi ibarat dibimbing itu mudah dibentuknya. Bagaimana dengan pandemi ini, dan tadi saudara bilang ya, zaman yang serba cepat geraknya. Jadi kalau sebelum era-era pandemi seperti ini, zaman pandemi ini, sebetulnya bahagia itu lebih kompleks ya. Jadi ibaratnya sederhananya begini, pengertiannya kebahagiaan itu bagaimana ketika kita ini sudah bisa mencapai satu harapan dan target dalam hidup kita, itu dikatakan kita bahagia.
Ya, kita bisa memenuhi harapan dan target dalam hidup kita, itu kita disebut kita sedang bahagia. Nah, tapi pada akhirnya ya, seiring berjalannya waktu, kita itu menyadari bahwasanya keinginan kita nggak akan pernah habis. Dan semakin kita memenuhi keinginan dan keinginan itu, kita akan lelah dan tidak akan pernah cukup. Itu ibaratnya analog saya meminum air di lautan. Jadi semakin saya minum, semakin haus. Semakin ingin lagi, terus nanti kita ingin mencapai target ini, sudah selesai yang lain, terus seperti itu. Jadi kita lupa sebetulnya hakikat kebahagiaan itu apa, gitu ya. Kalau kita mengejar seperti itu betul kebahagiaan. Tapi pandemi ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu harus lebih simple, gitu ya. Nah, nanti bahkan di apa namanya ditanya bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Ya. Saudara mencari kebahagiaan ke sana kemari, ibarat orang yang sedang mencari kupu-kupu begitu ya, ada kupu-kupu terbang ya. Itu bagaimana cara kita mendapatkan kupu-kupu itu? Ya, mungkin ada beberapa cara, di antaranya mungkin saudara menyiapkan jaring ya, jaring satu-satu. Itu akan dapat tapi sedikit. Artinya kebahagiaan itu bisa betul-betul kita siapkan ya, dengan kemampuan kita ya, kita kejar gitu kan. Dapat, tapi satu dua seperti kupu-kupu yang kita jaring tadi itu nggak banyak. Jadi bagaimana caranya kita dapat kebahagiaan seorang muslimah? Silakan berlaku baik pada diri sendiri, pada orang lain. Caranya seperti apa analognya? Seperti ya tadi itu, bagaimana cara saudara menangkap kupu-kupu begitu ya? Silahkan tanam berbagai macam bunga-bunga di taman kita, gitu ya. Jadi dengan kita menanam bunga, ibaratnya dengan kita banyak melakukan kebaikan, itu kebahagiaan yang akan datang, seperti kupu-kupu yang datang ke hinggap di bunga-bunga yang ada di taman kita. Bahkan bukan hanya kupu-kupu yang datang, kumbang datang, lebah datang, gitu ya. Serangga-serangga yang bermanfaat, yang baik itu datang. Itu layaknya sebuah perumpamaan kalau kita menanam kebaikan dalam hidup kita, ya seperti itu. Bukan hanya kebahagiaan yang akan datang, tapi keberuntungan juga datang, keselamatan juga datang, ya. Apa-apa yang bahkan kita tidak minta, itu Allah berikan. Ya, seperti dari kumbangnya datang, ya lebahnya datang, hewan-hewan yang cantik lainnya juga datang, seperti itu. Nah, itu ketika semua sebetulnya idealnya itu begitu. Sebetulnya idealnya hidup itu ya begitu. Tapi kadang-kadang itu tadi, kita ini dihadapkan pada hidup yang sepasang, kadang suka, kadang duka. Ya. Dukanya ketika pandemi ini tidak sesuai dengan harapan kita, kan pasti ada duka. Jadi standar-standar kebahagiaan yang harusnya diperoleh seorang muslimah itu jadi ini terlalu besar ini. Ini terlalu memakan banyak energi dan pikiran begitu ya. Melelahkan apalagi di zaman pandemi seperti ini. Kadang-kadang kita mendapatkan kebahagiaan itu bukan dari diri kita tapi dari luar. Itu berkaitan dengan luar. Saya sedang suntuk, saya sukanya di kampus, saya ke kampus. Sekarang mau gimana? Saya ke kampus ngapain gitu kan? Kalau nggak kerja, apalagi untuk bertemu teman nggak bisa. Sama Allah seperti ayolah kembali ke diri kita. Jadi ketika semuanya semakin kompleks, kita juga harus sadar bahwasanya muslimah ini harus tahu bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa merasakan ketenangan dalam hidup kita. Sesimpel itu. Yang jika kita tenang, maka ketika kita sakit kita bisa segera sembuh, ya. Dan ketika kita sehat, kita diberikan stabil sama Allah, insya Allah seperti itu. Itu kita diberikan tenang. Itu bahagia seperti itu. Jadi ketika pandemi ini saya mau merumuskan satu definisi yang baru. Oh, kebahagiaan itu adalah ketika kita mendapatkan ketenangan. Dan itu juga saya rasa bisa berlaku dalam segala peristiwa. Ya, tadi saya bilang ketika kita proses mengenal Allah, mengenal diri, kita harus selalu punya rasa tenang ini. Jadi kita merespon apa saja kita bisa lebih tenang. Itu ya, yang sesuai dan tidak sesuai kita bisa diberikan tenang ini tadi. Jadi para muslimah, tolong minta sama Allah, saya tolong diberikan ketenangan. Gitu ya. Jadi kita bisa merespon dengan baik. Jadi sekarang itu bahagia itu adalah ketika kita memperoleh ketenangan dalam diri kita. Dan itu semua berkat pertolongan Allah. Kita harus menjemput itu, memantaskan diri. Ya, katakan kalau misalnya kita berzikir ya, itu kita akan mendapatkan ketenangan dan hati yang damai. Jadi
ada masalah-masalah yang memang kita itu tidak bisa kemudian memberikan penghakiman, oh, orang ini kurang berzikir, tidak. Dia murni orang Allah sedang mendesain dan men-setting orang itu seperti ini. Tapi di satu sisi kita juga harus sadar, oke, saya harus segera minta pertolongan Allah supaya kembali tenang, gitu ya. Obat dari segala obat, minta pertolongan sama Allah. Caranya apa? Berzikir, ya. Baca Al-Quran, diperbanyak lagi. Sholat sunnah-sunnahnya, ya. Nah, itu. Jadi di tengah-tengah aktivitas dunia yang dipercepat dan tidak pasti ini, ya, maka kita tetap harus punya ketenangan itu tadi, ya. Jadi yang tadi saya bilang, justru bahagia itu sekarang semakin simpel menurut saya, tenang dan juga sehat, survive, oke, ya. Jadi kita harus bisa melihat ini waktunya kapan. Kalau sudah ideal, oh yuk, ayolah kita capai kembali kebahagiaan yang tadi itu. Kita berupaya menjadi orang yang baik, senang menebar kebaikan, gitu ya. Nah, seperti ibaratnya kupu-kupu yang harus datang di taman bunga kita, pun juga kebahagiaan yang apa itu misalnya tercapainya satu target dengan target yang lain. Tapi ketika semua tidak sesuai dengan rencana, kita harus tetap tadi sadar. Oke, saya mau mengurangi kadar kebahagiaan itu dengan kebahagiaan itu ya tenang, gitu ya. Saya mendapatkan ketenangan dari Allah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kebahagiaan itu ya sehat. Kenapa? Karena kalau saya sehat, saya justru bisa istiqomah melakukan semua kebaikan itu tadi. Coba, itu yang tidak kita sadari. Jadi justru syaratnya kita istiqomah itu kita bisa sehat, kita survive. Maka sekarang ini ketika pandemi tolong dikurangi. Ketika semua serba tidak pasti seperti ini, ya, dia ingin menuju zaman yang lebih canggih lagi. Ini fase perpindahan ini loh, tolong kita ini, tolong para muslimah ini men-setting dirinya untuk minta tenang. Jadi yang awalnya mungkin saya sebelum pandemi, ya oke, saya suka penelitian misalnya begitu, ya, memaksa atau senang aktivitas pikiran ini diasah terus, ya. Tetapi itu saya terapkan ketika pandemi, saya yang drop, nggak bisa, gitu ya. Jadi memaksakan seperti itu nggak bisa. Jadi sekarang orientasinya yang penting saya tenang, gitu ya. Kita semua bisa diberikan ketenangan, kita sehat dan terus survive. Ya, dengan itu semua kita justru bisa istiqomah. Ujung-ujungnya kita berharap bisa selamat sampai di akhir pandemi, bisa menjadi orang yang terus istiqomah, gitu ya. Dan bisa terus tatak, kalau orang Jawa bilang, ya, mau ini eranya melambat atau eranya cepat, saya bisa terus tenang. Jadi seperti itu ya hikmah dari pandemi ini yang saya dapatkan itu, oh, bahagia itu harus lebih simpel, gitu ya. Kita harus mengupayakan nongkrong dengan teman baru kita bahagia. Sekarang ini sama Allah diminta, ayo lari ke aku, ayo lebih dekat ke aku, mau kemana lagi kamu, coba, gitu ya. Nah, tapi kita nggak sadar dengan kita lebih mendekatkan diri sama Allah, itu kita sekaligus kita mendapat ketenangan, dan itu upaya dari kita untuk, ya Allah, saya minta tenang, saya minta tenang. Dan itu sebenarnya bekal yang sangat bermanfaat untuk proses mengenal diri nanti, sampai nanti di ujung hidup kita. Insya Allah begitu, ya. Jadi para muslimah, tips saya, ayo sekarang yang disetting itu kita minta tenang, sehat, survive. Nanti kalau itu semuanya sudah bisa dihandle, ayo yang tadi yang berat-berat itu dicapai semua itu. Gitu ya, kebahagiaan yang kadarnya berat-berat itu, ayo ya digapai lagi. Itu ya, insya Allah. Nah, tadi kan kita udah banyak banget bahas gitu ya, dari tips, terus juga semangat, terus diri sendiri gitu. Nah, mungkin ini karena udah sampai di akhir, mungkin Ustazah ada closing statement. Oke, ya. Baik ya, penutup yang mau saya sampaikan untuk acara ini, bahwasanya tidak perlu kita ini menjadi orang yang berputus asa ketika dalam perjalanan hidup ada kalanya kita ini merasakan titik terendah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Karena memang sejatinya hidup itu ya proses panjang dari kita untuk mencari Tuhan, ya. Maksud saya mengenal Tuhan pun juga mendapatkan ridho Tuhan atau Allah. Sepadan dengan perjalanan itu kita sebetulnya sedang
proses panjang juga untuk terus mengenal diri kita. Jadi dari situlah tidak bisa disebut selesai. Jadi karena itu saudara tidak perlu kecewa. Ketika dalam proses itu kita mengalami jatuh, tidak perlu kecewa. Kita harus sadar memang itulah hidup, ya. Selama kita masih diberi nyawa, selama itu juga kita harus menyelam ke dalam diri. Ya, harus terus mengenal diri. Itu perjalanan yang sepaket ketika kita ini mencari atau mengenal Allah, gitu ya. Kalau kita dalam proses hidup ini ada dalam titik terendah, tolong segera sadar, gitu ya. Jangan menghakimi diri kita terus. Kenapa kamu berbuat dosa? Kenapa kamu berbuat salah? Ingat, kita ini manusia biasa, ya. Justru itulah kadang-kadang kita ini dihadirkan acara-acara, tontonan-tontonan yang ada figur itu tidak, seolah-olah kalau protagonis tidak punya kekurangan, begitu ya. Di setting seperti itu kan, kalau antagonis ya pasti jelek. Tidak begitu. Bahwa seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya loh. Itu kalau saudara melihat karakter-karakter, ada beberapa karakteristik yang cerita-cerita bukan di Indonesia itu seperti itu. Dia berhasil menghadirkan orang-orang antagonis itu, dia punya kelebihan loh. Dan orang-orang yang protagonis itu juga punya kekurangan. Jadi kita tidak perlu terpuruk pada diri kita. Gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah sadar. Ya, kalau kita dalam keadaan terpuruk itu kita segera sadar, oke, saya sedang dalam keadaan terpuruk. Ketika mengenal diri saya ini, oke, saya sedang dalam keadaan terpuruk, bukan dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang susah misalnya ya. Maka oke, segera sadar, segera minta pertolongan, bantuan dari orang lain, gitu ya. Minta bantuanlah dari orang lain, kemudian segera minta pertolongan dari Allah, ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat pertolongan itu, tolong distabilkan dirinya. Saudara yang paling tahu bagaimana cara menstabilkan diri kita sendiri. Gitu ya, stabilkan terus sampai nanti akhirnya kita bisa melepaskan pertolongan orang itu tadi. Jadi kita siap untuk menolong orang lain lagi. Gitu ya. Jadi jangan menghakimi diri kita, maafkan diri kita kalau kita salah. Ya, saya memaafkan kamu. Ya, sebagaimana saya memaafkan orang lain, itu kita bicara sama diri. Kamu berbuat salah, oke, wajar karena kamu manusia, ayo segera bertobat. Ayo segera kembali kepada Allah. Kalau kita menyalahkan diri kita, nanti kita terpuruk, kita lupa tujuan kita tadi yang begitu besar tadi itu. Banyak tujuannya rupanya kan. Nah, tadi seperti itu ya. Jadi seperti itu, perjalanan ke dalam diri itu tidak akan pernah selesai sepadan dengan kita perjalanan menuju Allah. Ketika kita dalam keadaan salah, tolong jangan hakimi diri kita sendiri, maafkan dan segera sadar, minta pertolongan, stabilkan, oke. Gitu ya. Kita harus minta tenang terus. Nah, dari situ kita nanti bisa merespon tujuan kita itu apa. Oke, saya harus bisa berlaku baik lagi sama orang. Seperti itu, insya Allah nanti katakan selamat, insya Allah seperti itu. Sampai di tujuan akhir. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Makasih banyak Ustazah Wardah udah berkenan sharing-sharing, banyak banget ilmu yang di-sharingkan ke kita juga. Makasih banyak udah meluangkan waktunya. Semoga sekeluarga selalu diberikan kesehatan ya Ustazah ya. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin nonton dan selamat ketemu lagi nanti di acara kemuslimahan di Dialog Anissa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah.